can see our blue skies and not a cloud in sight. You are the brightest sunrise. You fill my days with light. Open your eyes. Kami dari kelompok 5. Perkenalkan, nama saya Gabriel Musa Kristianalani. Saya Clara Insinyur Putri. Saya Natalia Sarah. Saya Maria Binti Nabili. Saya Wisata Dulu. Saya Diana Mediseu. Saya Kang Kristi Manafe. Kami akan memberikan informasi tentang wisata yang ada di beberapa benua yang telah kami pelajari. Selamat menyaksikan. Step into the soul. Halo teman-teman, dimanapun kalian berada, semoga sehat selalu ya. Nah, sekarang saya akan mengajak teman-teman untuk keliling dan menambah pengetahuan teman-teman tentang wisata di Korea Selatan. Korea Selatan sudah tak asing lagi karena terkenal dengan K-pop dan K-dramanya. Di Korea Selatan ada banyak tempat yang bisa menjadi tujuan wisata loh, dari wisata alam, wisata budaya, maupun wisata buatan. Untuk yang pertama, kita akan membahas wisata alam. Pulau Jeju atau Jeju-do adalah pulau terbesar di Korea dan terletak di sebelah selatan semenanjung Korea. Pulau Jeju adalah satu-satunya provinsi berotonomi khusus Korea Selatan. Pulau Jeju dijuluki Samdado, pulau yang berlimpah dengan 3 hal, yaitu bebatuan, wanita, dan angin. Karena memiliki keindahan alam dan kebudayaan yang unik, Pulau Jeju adalah salah satu objek wisata paling terkenal di Korea. Di Pulau Jeju terdapat beberapa wisata alam yang bisa teman-teman kunjungi loh. Yang pertama, Songchan Ilchulbong atau puncak matahari terbit adalah kawah gunung berapi yang memiliki luas 99.000 meter persegi dan tinggi 182 meter di sebelah timur Jeju. Yang kedua, Manjanggul atau Gua Manjang. Gua yang terbentuk dari aktivitas gunung berapi terletak di desa Donggimyong, Kecamatan Gujwa, Kabupaten Jeju Utara, 30 km kota Jeju. Dikenal akan stalaktit-stalaktit sepanjang 70 cm dan batu-batu dari lahar yang sudah membeku. Yang ketiga, Gunung Halla. Hallasan atau Gunung Halla adalah gunung tertinggi di Korea Selatan. Gunung berapi dengan ketinggian 1950 meter ini terletak di Pulau Jeju. Daerah sekitar Gunung Halla ini merupakan cagar alam Taman Nasional Hallasan atau dalam bahasa Korea, Hallasan Gungnip Gongwon. Di gunung ini terdapat Gua Numsa, kuil Buddhis tertua di pulau ini. Kuil ini pertama kali dibangun pada masa dinasti Goryeo. Seperti pada banyak kuil di Korea, Gua Numsa dimusnahkan dan dibangun kembali pada abad ke-20. Di luar kuil ini ada sebuah monumen yang memperingati para korban pemberontakan di Jeju yang terjadi antara tahun 1948 dan 1950. Kawasan Gunung Halla terbagi atas beberapa iklim yang berbeda. Puncak gunung mempertahankan iklim dingin, bagian tengah beriklim sedang dan dataran dekat pesisir beriklim subtropis. Hasilnya, puncak Halla diselimuti salju dalam iklim yang keseluruhannya bisa dianggap subtropis. Danau di puncak gunung dinamakan Bangnokdam yang bermakna kolam yang dihuni oleh rusa putih. Pada masa lalu gunung ini memang dihuni rusa, tetapi kini telah punah. Yang keempat, air terjun Chonjion. Chonjion adalah salah satu air terjun tercantik yang ada di Pulau Jeju. Menurut Wikipedia, karena keindahannya, air terjun setinggi 22 meter ini dinamai Chonjion yang berarti tanah surga.
Chonjeon merupakan salah satu objek wisata di Pulau Jeju yang paling banyak dikunjungi oleh para wisata loh. Menurut situs Live in Korea, air terjun ini bersumber dari sungai musim semi. Jadi alirannya tergantung pada debit air sungai yang mengalir. Saat musim dingin, kadang air terjun tidak mengalir. Tetapi saat musim semi atau musim panas, biasanya air sungai mengalir membentuk beberapa air terjun sekaligus. Kolam yang memiliki air jernih kebiruan ini sekaligus menjadi habitat bagi ikan-ikan koi dan Anguilla marmorata, sejenis belut tropis yang warnanya menyerupai marmer. Belut ini di Korea disebut dengan nama mute. Menurut situs Visit Korea, setiap bulan Mei di tempat ini diadakan perayaan yang disebut Festival Tujuh Perih. Festival ini berkaitan dengan legenda setempat mengenai 7 bidadari yang konon menjadikan Chonjeon sebagai tempat mandi mereka. Para bidadari yang melayani Raja Langit tersebut turun ke Chonjeon untuk mandi di airnya yang jernih. Sedikit mirip dengan kisah Joko Tarub dan 7 bidadari ya. Yang berikut adalah budaya yang terdapat di Korea, yaitu Festival Tari Topeng Andong. Festival Tari Topeng Internasional Andong adalah festival tahunan yang diadakan setiap bulan September dan Oktober di kota Andong, Provinsi Gyeongsang Utara, Korea Selatan. Festival ini menampilkan pertunjukan dari topeng tradisional Korea dan mancanegara, serta seni dan kerajinan tradisional lainnya. Festival ini pertama kali diadakan pada tanggal 1 Oktober tahun 1997 selama 5 hari, dan sejak itu telah tumbuh menjadi salah satu acara budaya paling populer di Korea Selatan. Pada tahun 1997, ada 3 grup pertunjukan asing yang berpartisipasi dalam festival tari topeng ini. Dan pada tahun 2005, terdapat 8 negara yang berpartisipasi, yaitu negara Rusia, Taiwan, Sri Lanka, Venezuela, Thailand, Turki, Meksiko, dan Jepang. Setiap tahunnya, festival ini menarik ribuan pengunjung dari seluruh dunia yang datang untuk menyaksikan pertunjukan yang penuh warna dan dinamis dari tari topeng, serta untuk belajar lebih banyak tentang budaya dan sejarah Korea. Tari topeng yang dimainkan pada festival ini merupakan bagian penting dari budaya tradisional Korea. Mereka berakar pada ritual shamanistik Korea kuno, dan tiap tari menceritakan kisah yang berbeda. Topeng yang dikenakan oleh penari dibuat sangat rinci dan dikerjakan tangan untuk mencerminkan karakter dan emosi dari kisah tersebut. Festival ini juga menampilkan seni dan kerajinan tradisional Korea lainnya seperti keramik, kaligrafi, dan lukisan, serta makanan dan pertunjukan budaya lainnya. Secara keseluruhan, Festival Tari Topeng Internasional Andong adalah kesempatan yang sangat baik bagi pengunjung untuk mengalami budaya dan sejarah Korea. Ini menawarkan pengunjung kesempatan untuk melihat dan belajar tentang tari topeng tradisional Korea dan seni lainnya. Yang berikut adalah Lotte World. Lotte World adalah sebuah kompleks rekreasi besar di Seoul, Korea Selatan. Kompleks tersebut terdiri dari taman hiburan dan ruangan terbesar di dunia, sebuah taman hiburan luar ruangan yang bernama Magic Island, sebuah pulau buatan di dalam sebuah danau yang dihubungkan oleh monorail, mall, hotel mewah, museum folklore Korea, fasilitas olahraga, dan teater-teater film. Dibuka pada 12 Juli 1989, Lotte World menerima 7,3 juta pengunjung setiap tahun.
Halo teman-teman, tadi kan kita sudah berkeliling ke wilayah Pasifik nih. Nah, kali ini saya akan mengajak teman-teman pergi ke wilayah Eropa, tepatnya di Jerman. Yang pertama, potensi wisata alam di Jerman yaitu Pulau Mainau. Pulau Mainau terletak di pusat Danau Konstanz di Jerman. Pulau ini penuh dengan bunga-bunga berwarna-warni, indah, dan ada pandangan baik panorama Alpen dan Danau Konstanz. Pulau ini terkenal dengan taman eksotis yang unik yang dibentuk berkat kondisi tropis setempat. Bunga dan semak-semak berubah menjadi bentuk yang luar biasa dari hewan dan berbagai objek. Arboretum lokal memiliki lebih dari 500 spesies pohon dan sekitar 200 rhododendron dan azalea varietas. Juga kebun mawar dan Mediterania traces dapat ditemukan di sini. Kupu-kupu yang berwarna-warni yang dipelihara di kebun kupu-kupu di bagian tropis. Pulau Mainau adalah tempat di mana wisatawan akan menemukan jumlah terbesar varietas anggrek di seluruh Eropa yang jumlahnya mencapai 1.200. Sebuah kastil dari abad ke-18 dengan sebuah kapel adalah permata arsitektur lokal. Pameran, festival, konser, dan parade yang diadakan di pulau itu juga yang paling utama adalah festival kontes pada bulan Oktober. Pada saat itu juga festival pakaian, perhiasan, dan dekoratif objek di sana. Di musim panas, saat terbaik untuk mencapai pulau dengan kapal. Baik, selanjutnya potensi wisata budaya di Jerman, yaitu Tembok Berlin. Tembok Berlin merupakan tembok di tengah-tengah kota Berlin. Tembok Berlin menjadi ikon atau simbol keperang dingin. Mulai dibangun 13 Agustus 1961 dan diruntuhkan kemudian pada 9 November 1989, ia menjadi tirai besi dan menjadi garis perbatasan antara Jerman Barat dan Jerman Timur selama 28 tahun. Tembok ini sepanjang 45 km dibangun pada hari Ahad, yaitu 13 Agustus 1961 di sebelah kota Berlin Timur. Banyak keluarga yang terpisah oleh tembok Berlin ini. Ada orang tua yang tinggal di Jerman Barat, sementara anak-anak tinggal di Jerman Timur. Ini menyebabkan beban emosi ke kedua pihak yang berpisah. Penduduk Jerman Barat seperti wali kota saat itu Willy Brandt mengkritik Amerika Serikat yang diam melihat tembok Berlin ini. Yang berikut potensi wisata buatan. Potensi wisata buatan yang kami ambil adalah Boulevard Unter den Linden. Unter den Linden adalah sebuah boulevard di pusat distrik Mitte Berlin, Jerman, berjalan dari istana kota ke gerbang Brandenburg. Namanya diambil dari pohon linden yang melapisi mal pejalan kaki berumput di median dan 2 jalur lalu lintas yang lebar. Berikut adalah beberapa fakta penting tentang Unter den Linden. Yang pertama, sejarah. Unter den Linden dikembangkan dari jalur kekang yang dibuat oleh pemilih John George dari Brandenburg pada abad ke-16 untuk mencapai tempat berburunya di Tiergarten. Itu digantikan oleh boulevard pohon linden di sekitar Bebelplatz saat ini dan diintegrasikan ke dalam benteng Berlin setelah perang 30 tahun.
Jalan itu adalah jantung Kekaisaran Jerman dan salah satu jalan raya paling elegan di Eropa selama masa keemasan Berlin di akhir tahun 1800-an. Yang berikut di arah tenggara, Unter den Linden menghubungkan banyak pemandangan Berlin, landmark, dan sungai untuk jalan-jalan. Jalan utama utara selatan yang melintasi Unter den Linden adalah Friedrichstraße dan Wilhelmstraße. Jalan adalah rumah bagi banyak tempat menarik, mulai dari budaya hingga sejarah, termasuk patung penunggang kuda Friedrich the Great, perpustakaan negara, gedung opera negara, beberapa kementerian baru, kedutaan Rusia, dan Universitas Humboldt Berlin. Yang berikut revitalisasi. Unter den Linden direvitalisasi pada tahun 1990-an setelah Berlin bersatu kembali. Grand Final Boulevard adalah Museum Island, tempat kelahiran bersejarah Berlin, dan selama berabad-abad merupakan situs kastil dan kediaman penguasa. Secara keseluruhan, Unter den Linden adalah boulevard ikonik di jantung distrik bersejarah Mitte Berlin, dinamai dari pohon limau yang melapisi mal pejalan kaki berumput. Sekian potensi wisata buatan di wilayah Eropa. Halo teman-teman, tadi kan kita sudah berkeliling ke wilayah Eropa. Kali ini saya akan mengajak teman-teman berkeliling dan menambah pengetahuan teman-teman tentang wisata yang ada di negara Amerika Serikat. Negara Amerika Serikat dijuluki sebagai negeri Paman Sam. Negeri Paman Sam terkenal dengan negeri bintang Hollywood, di mana negeri Paman Sam juga memiliki 10 kota-kota besar dan tempat wisata mulai dari wisata alam, budaya maupun wisata buatan. Untuk yang pertama, kita akan membahas 10 kota-kota besar yang ada di negeri Paman Sam. 10 kota-kota besar yang ada di Amerika Serikat. 10 ada kota Atlanta. Yang ke-9 ada kota Houston. Yang ke-8 ada kota Los Angeles. Yang ke-7 ada kota Vancouver. Yang ke-6 ada kota Seattle. Yang ke-5 ada kota San Francisco. Yang ke-4 ada kota Toronto. Yang ke-3 ada kota Miami. Yang ke-2 ada kota Chicago. Lalu yang terakhir ada kota New York. Kota-kota tersebut adalah kota-kota yang besar dan terindah di negara Amerika Serikat. Selain kota-kota besar yang ada di Amerika, Amerika juga memiliki destinasi wisata yang sangat populer. Ada 6 destinasi wisata yang sangat populer. Yang pertama, ada Grand Canyon. Yang kedua, ada Niagara Falls atau air terjun Niagara. Yang ketiga, ada Mount Rushmore atau Gunung Rushmore. Yang keempat, ada Yellowstone National Park. Yang kelima, ada Pantai Venice Los Angeles. Yang keenam, ada White House atau Gedung Putih. Di sini saya akan menjelaskan sedikit informasi tentang destinasi wisata alam yang berada di negara Amerika Serikat dan Kanada. Tempat wisata yang saya ambil adalah destinasi wisata air terjun Niagara. Air terjun Niagara adalah kumpulan dari 3 air terjun yang terletak di Ngarai Niagara yang berlokasi di perbatasan antara Ontario, Kanada dan negara bagian New York, Amerika Serikat. Air terjun yang terbesar adalah air terjun Kanada yang menjadi perbatasan antara kedua negara tersebut. Yang lebih kecil, air terjun Amerika dan Bridal Veil berlokasi di Amerika Serikat. Air terjun Bridal Veil dipisahkan dari air terjun Kanada oleh Pulau Goat dan air terjun Amerika oleh Pulau Luna. Keduanya terletak di negara bagian New York. Mengapa air terjun Niagara atau Sungai Niagara
disebut sebagai perbatasan antara dua negara. Karena air terjun yang terletak di Sungai Niagara ini melintang sebagai pembatas antara kota New York, Amerika Serikat, dengan kota Ontario di Kanada. Karena itu, air terjun ini bisa dinikmati oleh kedua warga negara ini, baik Kanada maupun Amerika Serikat. Walau termasuk air terjun yang tidak terlalu tinggi karena tingginya hanya berkisar kurang lebih 50 meter saja. Tapi Niagara merupakan air terjun yang sangat lebar dan terkenal sebagai air terjun yang sangat deras dan sangat kuat karena bisa mengalirkan air sebesar 168.000 meter kubik air per menitnya. Dan karena itu air terjun Niagara juga dijadikan sebagai sumber pembangkit listrik terbesar di Amerika Serikat. Ada beberapa kisah penemuan awal mula lokasi air terjun Niagara. Air terjun Niagara ini ada kisah tentang penjelajah dari Prancis bernama Samuel de Champlain, di mana ketika beliau datang ke Kanada pada tahun 1604, salah satu anggota ekspedisinya melaporkan bahwa ia melihat suatu air terjun yang sangat luar biasa, dan kemudian kejadian itu dituliskan pada catatan Samuel. Air terjun Niagara terbagi dalam 3 bagian besar dan masing-masing bagian memiliki namanya masing-masing. Dan ketiga bagian air terjun ini terletak di area yang berbeda-beda, namun masih dalam satu kesatuan air terjun Niagara. Bagian pertama dari air terjun ini dinamakan Horse's Falls, karena bentuknya dikatakan seperti sepatu kuda dengan tinggi air terjun sekitar 57 meter dan lebar 790 meter dan terletak di batas negara Kanada. Lalu bagian yang kedua dari air terjun Niagara adalah dinamakan American Falls dengan tinggi antara 21 sampai 30 meter dan lebar sekitar 320 meter, dan seluruh bagiannya itu masuk ke dalam bagian negara Amerika Serikat. Dan terdapat pulau bernama God Island di areanya bagian terakhir dinamakan Bridalveil Falls, di mana bagian ini juga termaksud dalam wilayah Amerika Serikat dan dipisahkan oleh kedua bagian air terjun oleh suatu pulau yang bernama Pulau Luna. Air terjun Niagara atau Sungai Niagara membentang luas di Ontario, lokasi perbatasan antara Kanada dengan Amerika Serikat. Air terjun Niagara tetap menjadi air terjun yang keindahannya tidak tertandingi oleh air terjun lainnya, yang terbentuk secara alami hasil bukti karya ciptaan yang maha kuasa. Jadi, tidak heran jika salah satu destinasi wisata yang paling ikon di Amerika Serikat dan Kanada adalah air terjun Niagara. Air terjun Niagara membeku akibat cuaca dingin ekstrim yang suhunya mencapai di bawah 0 derajat Celcius. Atraksi wisata yang terletak di perbatasan negara bagian New York dan Ontario, Kanada, ini menjadi tontonan para turis sebab hal ini sangat jarang terjadi. Biasanya air terjun Niagara hampir tidak pernah membeku karena volume air yang menyembur dikombinasikan dengan gerakan konstan air. Dilansir dari New York Post, setidaknya sebanyak 3.160 ton air mengalir di atas air terjun Niagara setiap detik dan jatuh dengan kecepatan 32 kaki per detik. Sungai Niagara atau air terjun Niagara mengalir ke utara sebagai bagian dari Sungai Niagara yang mengalirkan airnya dari Danau Erie menuju Danau Ontario. Ketiga-tiganya memiliki debit air terbesar di Amerika Utara yang memiliki tinggi lebih dari 50 meter. Selama
Jam puncak wisatawan siang hari, lebih dari 168.000 meter kubik air mengalir per menit. Air terjun Kanada adalah air terjun terkuat di Amerika Utara menurut debit airnya. Air terjun Niagara sangat terkenal dan menjadi sumber utama dari pembangkit listrik tenaga air. Nilai pariwisata, komersial, dan industrinya telah menjadi tantangan sejak abad ke-19. Air terjun ini berlokasi 27 km atau 17 mil utara barat laut Buffalo, New York, dan 121 km atau 75 mil selatan Menegara dan dari Toronto antara kota kembaran Niagara Falls, Ontario dan Niagara Falls, New York. Air terjun ini tercipta dari gletser pada zaman es akhir dan air membentuk danau-danau besar mengukir lereng Niagara dan bermuara ke Samudra Atlantik. Konon, awal mula air terjun Niagara terbentuk dari turunnya gletser pada saat berakhirnya zaman es dulu. Nama Niagara sendiri itu menurut sejarawan bangsa Indian, Bruce Traeger, konon dulu berasal dari nama penduduk asli sekitar tempat tersebut yang sering disebut sebagai orang Niagarega. Sedangkan pendapat yang berbeda diutarakan oleh George R. Stewart, yang mana dikatakan namanya diambil dari sebuah kota yang bernama Ongniahara, yang merupakan suatu kota dari masyarakat Indian dari salah satu sukunya yang bernama Iroquois, yang katanya berarti suatu titik di mana suatu wilayah tanah terbagi menjadi dua bagian. Atraksi wisata yang terletak di perbatasan negara bagian New York dan Ontario, Kanada. Di sana, wisatawan baik dari mancanegara maupun wisatawan dari Kanada dan Amerika selalu memadati air terjun Niagara. Ini setiap harinya. Ada banyak orang yang berpendapat jikalau air terjun ini lebih kelihatan cantik dan indah jika dilihat dari Kanada. Hal ini dikarenakan jika kita melihat dari sisi Kanada, maka pada malam hari air terjunnya dihiasi dan disorot dengan lampu warna-warni. Tempat wisata air tersebut, air terjun ini memang selalu dibuka dari pagi hari sampai malam hari. Selain keindahannya dan juga hiasan lampunya di malam hari, air terjun Niagara juga seringkali dihiasi dengan munculnya pelangi yang semakin memperindah suasana. Saat musim dingin, lingkungan air terjun ini sering menyelenggarakan festival musim dingin. Pada acara festival tersebut, maka di sekitar air terjun akan dihiasi lampu sorot berwarna-warni dengan sinar yang spektakuler dan dilengkapi dengan variasi dan animasi warna yang beragam. Baik, selanjutnya Kita akan mendengarkan informasi tentang wisata budaya di Amerika Serikat. Tahukah teman-teman, salah satu wisata budaya yang paling terkenal di Amerika Serikat adalah Patung Liberty. Liberty at Lightening the World, atau lebih dikenal dengan nama lainnya Statue of Liberty, memiliki sejarahnya sendiri. Patung Liberty ini merupakan sebuah patung berukuran raksasa yang terdapat di Pulau Liberty di muara Sungai Hudson di New York Harbor, Amerika Serikat. Patung Liberty ini adalah sebuah bangunan yang dihadiahkan Perancis kepada Amerika Serikat pada akhir abad ke-19. Patung Liberty merupakan sebuah tugu selamat datang. Patung Liberty adalah sebuah patung yang terbuat dari perunggu dan tembaga yang diberikan kepada Amerika Serikat, tepatnya pada tanggal 28 Oktober 1886. Patung Liberty ini merupakan sebuah hadiah ulang tahun kemerdekaan Amerika Serikat yang ke-100 yang diberikan oleh Perancis sebagai ungkapan persahabatan antara kedua negara.
Pemahat patung Liberty ini adalah Frederick August Bartholdi, sedangkan yang merancang struktur penyangga bagian dalam patung Liberty adalah Gustave Eiffel, yang tidak lain adalah desainer Menara Eiffel yang berada di Paris. Yang berikut adalah Universal Studios Florida. Universal Studios Florida adalah sebuah taman hiburan yang berlokasi di Orlando, Florida, yang dibuka pada tanggal 7 Juni 1990, dimiliki dan dioperasikan oleh NBC Universal. Taman ini menampilkan banyak wahana, atraksi, dan pertunjukan langsung yang bertemakan film, televisi, dan aspek lain dari industri hiburan. Universal Studios Florida adalah yang pertama dari 3 taman hiburan yang dibuka di Universal Orlando Resort. Kemudian diikuti oleh Island of Adventure pada tahun 1999 dan Volcano Bay pada tahun 2017. Taman hiburan dengan sekitar 10,9 juta pengunjung. Halo teman-teman, tadi kan kita sudah berkeliling ke wilayah Eropa nih. Nah, kali ini saya mengajak teman-teman pergi ke wilayah Afrika Selatan, tepatnya potensi wisata alam yang ada di Afrika Selatan, yaitu Taman Nasional Kruger. Taman Nasional Kruger posisinya di Provinsi Mpumalanga dan Limpopo. Tidak terlalu berlebihan jika Taman Nasional Kruger disebut sebagai taman safari terbesar di dunia, sebab luasnya mencapai 19.486 km persegi. Luas itu hampir sama dengan luas Provinsi Nusa Tenggara Barat yang mencapai 20.153 km persegi. Untuk masuk ke Taman Nasional Kruger, setiap pengunjung dikenai ongkos tiket sebesar 160 rand atau sekitar Rp192.000. Petugas juga akan memeriksa paspor pengunjung dari negara lain dengan ketat. Di Taman Nasional Kruger ada 5 hewan favorit wisatawan, yakni singa, leopard, badak, kerbau bertanduk, dan gajah. Berdasarkan data di buku panduan, di Taman Nasional Kruger hidup 33 jenis amfibi, 100 jenis reptil, dan 450 jenis burung, 45 jenis ikan, dan 120 jenis mamalia. Yang berikut potensi wisata budaya di Afrika Selatan, yaitu Robben Island. Pulau Robben terletak di Samudra Atlantik, kurang lebih 15 km dari kota Cape Town. Pulau ini mempunyai luas wilayah 574 ha. Di sana banyak terdapat anjing laut, sehingga orang-orang Belanda menamakannya Robben Island, yang berarti Pulau Anjing Laut. Pulau ini merupakan tempat penahanan para pejuang Afrika Selatan yang melawan pemerintah rezim apartheid. Bekas Presiden Nelson Mandela pernah mendekam di sana dari tahun 1964 sampai dengan 1974. Sejak tahun 1660-an, Belanda telah menggunakan Robben Island untuk menahan para pejuang politik yang berasal dari Asia, terutama Indonesia. Orang Cayen dari Sumatera merupakan orang Asia pertama yang ditahan di sana pada tahun 1667. Pulau Robben adalah daratan kecil yang terletak hanya 7 km
4 mil di lepas pantai Cape Town di Table Bay. Pulau ini adalah situs warisan dunia UNESCO dan telah berfungsi sebagai stasiun pencarian jeda, koloni penderita kusta, dan terutama sebagai penjara tempat Nelson Mandela dari Afrika Selatan menghabiskan 18 tahun dari 27 tahun tersingkir sebelum terpilih sebagai presiden demokrasi pertama negara itu. Pulau Robben atau Robben berasal dari bahasa Belanda dan berarti anjing laut. Dinamai menurut banyaknya anjing laut yang pernah menghuni pantainya. Ketika Belanda tiba di Tanjung pada tahun 1652, mereka mulai menggunakan pulau itu sebagai pelabuhan dan tempat penggembalaan domba dan sapi. Yang berikut adalah potensi wisata buatan. Potensi wisata buatan yang kami ambil adalah Canal Walk, Century City. Canal Walk adalah pusat perbelanjaan besar yang terletak di kawasan Century City di Cape Town, Afrika Selatan. Ini adalah pusat perbelanjaan terbesar di kota dengan lebih dari 400 toko dan 7.000 tempat parkir. Pusat perbelanjaan ini dibangun dengan apa yang oleh para pengembang disebut arsitektur Cape Venetian dan mencakup area seluas 141.000 meter persegi. Pusat ini memiliki 2 lantai dan menawarkan berbagai toko termasuk Pick and Pay dan Checkers. Ini adalah tujuan populer untuk berbelanja dan berwisata dengan banyak pengunjung datang untuk menjelajahi mall dan penawarannya. Pusat ini juga merupakan tujuan populer untuk hari hujan dan belanja Natal di menit-menit terakhir. Sekian potensi wisata buatan yang ada di Afrika Selatan.